Sering dihina karena miskin, suatu malam didatangi tamu tak terlihat. Aku sudah terbiasa dengan tatapan merendahkan itu. Setiap pagi, saat aku membuka warung kecil di ujung kampung, bisik-bisik selalu mengikuti langkahku. Ada yang terang-terangan menertawakan, ada pula yang pura-pura ramah namun ujung katanya tajam seperti pisau. Masih bertahan jualan di gubuk itu? Kasihan, hidupnya biar pernah berubah. Aku hanya tersenyum, meski dadaku terasa sesak. Sejak ayah meninggal dan ibu sakit-sakitan, hidupku seperti berjalan di tempat. Rumah reyot, penghasilan pas-pasan, dan harga diri yang terus terkikis oleh hinaan orang. Malam itu hujan turun deras. Warung kecilku sudah lama tutup. Aku duduk sendirian di dalam rumah, ditemani lampu minyak yang redup dan suara atap bocor yang menetes tak beraturan. Aku sedang menghitung sisa uang receh di kaleng bekas ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku menoleh ke arah pintu. "Siapa?" tanyaku ragu. Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan angin yang menyelinap lewat celah dinding bambu. Aku bangkit, membuka pintu perlahan. Di luar, tak ada siapapun. Aku hendak menutup pintu kembali ketika terdengar suara itu lagi, kali ini tepat di belakangku. "Boleh aku masuk?" Suara itu sangat dekat namun tak kulihat wujudnya. Tubuhku langsung merinding, lampu minyak bergoyang, apinya mengecil seolah tertiup napas yang tak kasat mata. "Jangan ganggu aku nggak punya apa-apa," ucapku gemetar. Terdengar helayan napas panjang lalu suara itu berkata pelan. "Justru karena kau tak punya apa-apa, aku datang." Tanpa kusadari, pintu tertutup sendiri. Udara di dalam rumah terasa dingin menusuk. Aku duduk lemas di kursi, tak sanggup bergerak. "Aku sudah lama melihatmu," suara itu melanjutkan. "Kau dihina, direndahkan, tapi tak pernah menyakiti siapapun." Aku menelan ludah, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Apa salahku sampai hidupku begini?" tanyaku lirih. Suara itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Bukan salahmu, tapi malam ini adalah ujian." Tiba-tiba tercium bau tanah basah dan kemenyan. Di sudut ruangan lampu minyak berkedip-kedip. Aku melihat bekas telapak kaki basah muncul di lantai tanah, melangkah pelan mendekatku, padahal tak ada siapa-siapa. "Besok," suara itu berbisik, "akan ada orang yang mengetuk pintumu. Jangan menolak, meski mereka datang dengan niat buruk." Setelah itu, suara tersebut menghilang. Udara kembali normal, lampu minyak menyala stabil. Aku berengah-engah seperti baru saja lolos dari mimpi buruk. Keesokan harinya, desas-desus aneh beredar di kampung. Beberapa orang yang sering menghina aku mengalami kejadian anjil. Ada yang tersesat meski dekat rumah, ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Sore hari, seorang lelaki kaya dari kota datang ke warungku. Sikapnya angkuh, menawar barang dengan kasar. Warga sekitar menunggu, seolah ingin melihatku kembali dipermalukan. Namun aku teringat pesan malam itu. Aku melayani lelaki itu dengan sabar, tanpa dendam, tanpa amarah. Beberapa hari kemudian, lelaki itu kembali. Kali ini sikapnya berubah. Ia menawarkan kerjasama, membuka usaha besar dan mengajakku mengelola warung yang lebih layak. Sejak saat itu, hidupku perlahan berubah. Tapi ada satu hal yang tak pernah kulupakan. Setiap malam hujan turun deras, aku masih mendengar ketukan pelan di pintu. Tak pernah kubuka lagi, karena aku tahu tamu tak terlihat itu masih mengawasiku, memastikan aku tak berubah menjadi seperti mereka yang dulu menghinaku.